Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Islam yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Alicia Munte. Saya Sulistianingsi. Saya Nasila Gani Hesti. Baik, di sini kami akan menyelesaikan satu tugas dari mata kuliah Al-Islam 4. Berikut ini adalah hasil video wawancara kami tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu ya, Bang. Di sini saya Cindy Alicia Monte. Ini teman saya 2 orang. Yang ini namanya Sulistianingsi dan yang satu lagi namanya Nasila Gania Hesti. Kalau boleh tahu nama lengkap Abang siapa? Biar mereka juga bisa tahu gitu kan. Baiklah, perkenalkan nama saya Putra Ardian Sapohan. Oh iya Bang, di sini kami ingin mewawancarai Abang sekitar tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam menurut Abang sendiri? Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya, yaitu pengertian paradigma dulu ya. Paradigma itu kan kepercayaan seseorang, kepercayaan yang berdasar dari seseorang gitu ya. Jadi kalau paradigma ilmu pengetahuan dalam Islam itu dari mana dasarnya ilmu itu datang dalam Islam. Jadi kalau ilmu datang dari dalam perspektif Islam itu yang pertama itu kan ilmu Allah namanya kan. Pasti ada yang namanya ilmu dari Allah. Yang kedua itu ilmu dari makhluk lah, dari kesenjangan sosial gitu. Jadi perpecahan dari ilmu dari Allah lah, hablum minallahnya itu sepertinya itu yang memang fitrahnya dari Allah gitu. Seperti contohnya itu ilmu kucing baru melahirkan gitu kan, baru melahirkan dan mempunyai anaknya itu bisa minum susu dari ibunya. Itu kan tanpa ada pelajaran deh itu, tanpa ada ilmu yang diajarkan. Ya itu menjadikan jadi fitrah daripada manusia maupun hewan gitu kan. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang dari kesenjangan sosial itu seperti belajar. Contohnya itu kayak kita ini kan kuliah, ada yang SD, ada yang SMP dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tuh menurut saya itulah ilmu dari hidayah, dari taufik maupun hidayah. Contohnya itu kayak ilmu laduni. Di mana ilmu laduni ini tanpa harus dipelajari aja gitu. Melainkan kita bukan dipelajari, melainkan kita hanya mendekatkan diri kepada Allah aja. Jadi kalau dia untuk ilmu laduni ini seperti kita bisa lihat tuh contohnya tuh kayak yang ilmu dari hidayah. Contohnya tuh orang-orang yang baru mualaf gitu. Dimana kita bisa lihat orang-orang sekarang ini yang baru mualaf gitu. Mualaf itu bisa dia hafal Al-Quran, bisa dia tiba-tiba jadi ustadz gitu kan. Dan ilmunya itu lebih tinggi. Contohnya itu Ustadz Pelik Xiao gitu kan. Dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi Bang, pertanyaan yang kedua, bagaimana sih etika Islam dalam penerapan ilmu pengetahuan menurut Abang sendiri? Menurut saya pribadi, etika Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu kan bagaimana pandangan tentang karakter ataupun perlakuan ya kan, pengertian daripada etika. Jadi etika Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sebenarnya simpel aja sih menurut saya, karena Islam itu hanya berpatokan kepada dua sumber gitu ya. Sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Jadi walaupun ada sumber-sumber lain yang bisa ditafsirkan, yaitu mengenai tentang hadis-hadis dari Rasul yang lain dan kemudian kitab-kitab yang lain. Dan itu kan tafsirannya sama juga dari hadis gitu kan. Jadi etika Islam itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu seperti contohnya gini. Jika dia tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan belum ditafsirkan, maka dilihat dari hadis. Kemudian kalau dia di hadis itu
masih belum juga sampai gitu, belum terpecahkan juga. Nah, mungkin dari kitab-kitab yang lain. Nah, mungkin dari kalau dia mengenai fikih yang imam 4 mazhab itu, kemudian kalau dia dari ilmu-ilmu tauhid ya mungkin dari kitab tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya lah. Jadi kalau etika Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan menurut saya itu simpel aja sih. Selagi dia mesti berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Dan kalau selainnya itu mungkin kalau menurut orang itu menyimpang, akan tetapi bisa difilter lagi, disaring lagi apakah itu memang baik untuk dirinya dan Islam atau tidak. Itu aja sih. Baik Bang, saya mau bertanya, bagaimana prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan menurut Abang? Baiklah, saya akan menjawab bagaimana prinsip Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi untuk ngambil jawaban itu, yang pertama itu dari prinsip dulu kan. Prinsip itu prinsip itu kan bisa dijadikan sumber yang menjadikan seseorang itu menjadikan pedoman. Itu kan jadi prinsip orang kan. Itu pengertian prinsipnya. Jadi kalau prinsip Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu terdapat, menurut saya itu terdapat ada di dalam hadis, yaitu jika kamu ingin dunia maka pelajari hal ilmu gitu. Jika kamu ingin dunia maka pelajarilah ilmu. Itu dalam bahasa Arab itu man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi kan. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan isinya maka pelajarilah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan isinya akhirat maka pelajarilah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka pelajarilah ilmu. Jadi kalau dari maksud dari hadis itu, di mana seseorang itu menurut kita pribadi lah, mungkin menurut semua orang gitu, orang yang memiliki ilmu yang tinggi pasti akan dihormati dan disegani gitu kan. Di dunia itu masih di dunia, bagaimana dengan di akhirat? Contohnya itu kayak dosen-dosen gitu kan, nah yang dia udah profesor, itu kan itu standar daripada ilmu pemikirannya itu kan bisa dikatakan dari gelarnya gitu kan. Padahal kalau gelar itu kan dari akal, dari akal. Akan tetapi kalau dari gelar-gelar untuk kolbu dalam hati itu, ilmu dari dalam hati itu seperti itu, syekh, ada khalifah, ada wali. Nah, itu pendekatan prinsip daripada ilmu itu. Jadi kalau dia prinsip Islam dalam pengembangan ilmu itu yang menjadikan seseorang itu pedoman itu, mungkin dia harus lebih banyak mempelajari tentang ilmu lagi. Karena jika dia menginginkan dunia dan akhirat yang keduanya itu, dia harus mengembangkan ilmunya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Abang. Dan terima kasih juga udah berkenan untuk kami wawancarai untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Al-Islam kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri cuplikan video kami ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.